Coba kita lihat teologi Lukas dalam Kisah Para Rasul. Jadi kita harus tahu bahwa Lukas itu menulis 2 kitab ya. Satu Injil dan satu lagi adalah Kisah Para Rasul. Jadi dalam Injil dia mengisahkan pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan oleh Yesus ya. Pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan Yesus. Sehingga dalam Kisah Rasul pasal 1, coba kita lihat di sana. Kisah Rasul pasal 1, karena pembacanya adalah pembaca yang sama, coba lihat sana. Kisah Rasul pasal 1. Meternya ya, diganti jadi sentimeter. Ya, Kisah Rasul pasal 1. Mari coba kita lihat. Kurang. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. Coba lihat sana, hai Theophilus, sama ya. Dia menuliskan ke Theophilus juga. Coba lihat di Lukas pasal 1. Ya, Lukas pasal 1. Ya, Lukas pasal 1 ayat 1, dia menggunakan kata yang sama. Theophilus yang mulia. Ya, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi ini bagus juga membukukan atau menyusunnya dengan teratur. Ya, menyusunnya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, jadi ini Lukas Theophilus yang mulia, seorang pemimpin ya, pemimpin atau apa namanya itu, pemimpin yang sangat terkemuka di zaman itu yang menjadi pembacanya dia. Ya, kalau Markus kan pembacanya adalah orang-orang di Roma ya. Nah, ini adalah Theophilus ya, mungkin nanti kita akan lihat ya siapa itu Theophilus, nanti akan kelihatan dalam bagian daripada diktat ini. Tapi saya menarik sekali dengan istilah yang dibuat di Lukas 1 ayat 1, dia menyebutkan Theophilus yang mulia. Ya, Theophilus yang mulia. Lalu di Kisah Rasul 1 ayat 1 dia menyebutkan hanya dengan kata hai Theophilus. Ya, hai Theophilus. Jadi ini semacam peralihan ya. Semacam peralihan setelah dia dengan sopan telah berhasil ya menyusun kitab itu untuk si Theophilus bisa baca dengan baik. Tapi sekarang dia menyapa lagi, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Coba lihat sana ya. Jadi tentang segala sesuatu ya yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Jadi lihat sana ya, sampai pada hari ia terangkat. Berarti dari bagian ini kita bisa melihat bahwa pelayanan Yesus itu sudah selesai dalam Injil Lukas. Jelas ya? Nah, sekarang persoalannya yang mau dia jelaskan kepada mereka setelah Yesus itu terangkat ke sorga, bagaimana dengan murid-murid itu? Apa yang dilakukan oleh murid-murid itu? Paham ya? Paham ya, saudara ya? Paham maksud saya ya? Jadi apa yang dilakukan oleh murid-murid itu? Nah, itu yang disampaikan di sini. Ya, makanya dikatakan sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. Nah, ini kata kuncinya. Berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi. Ya, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini pengantarnya dia. Jadi bahwa sekarang Lukas itu mau menunjukkan bahwa Yesus itu terangkat, bagaimana nasib daripada murid-murid itu. Ternyata dikatakan di sana bahwa ada Roh Kudus yang dijanjikan, ya, bahwa Tuhan itu sudah menjanjikan Roh Kudus, dan sekarang di masa murid-murid itu, itulah yang disebut dengan era
daripada Roh Kudus itu. Era dari pelayanan daripada Roh Kudus itu. Nah, ini harus kita lihat sama-sama ya. Jadi Lukas itu mau menunjukkan kepada Theophilus waktu dia di muka bumi, ya semuanya dikerjakan oleh dia. Dan dia setelah menghasilkan para murid yang nanti disebut dengan para rasul itu, dan sekarang para murid atau para rasul yang ditinggalkan itu bukan dibiarkan sendiri. Ternyata ada Roh Kudus yang dijanjikan itu menyertai murid-murid itu. Kira-kira itu bagian dari pendahuluannya. Ya, silakan kalau saudara mau sedikit menanggapi bagian pendahuluan ini. Ada yang mau menanggapi atau bagaimana? Ya, ini memang belajar teologi ya. Jadi karena belajar teologi butuh konsen. Ini teologi biblikal. Jadi sumbernya ya murni dari kitab itu. Jadi kalau dibilang teologi Lukas dalam Kisah Para Rasul, jadi yang kita lihat itu ya murni Lukas saja dalam Kisah Para Rasul. Ya. Jadi apa yang ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul, hanya itu yang kita lihat gitu ya. Beda dengan orang yang belajar teologi sistematik. Kalau belajar teologi sistematik itu filosofi dari luar jalan, problematika di luar jalan, lalu dia secara gamblang akan menjawab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, dengan panjang dia akan menjawab. Tapi kalau teologi kitab tidak seperti itu. Teologi Alkitab adalah teologi yang sumbernya dari kitab. Sumbernya dari surat atau sumbernya dari tulisan-tulisan yang ada dalam kitab. Jadi yang kita lakukan adalah menggali pemikiran daripada penulis kitab itu. Apa yang sedang dia sampaikan, apa yang sedang dia gumulkan. Nah, itu yang menjadi tugas kita untuk menyelidikinya, menelitinya dalam teologi-teologi itu. Ya, jadi memang berat ya, nggak semua orang mau mengajar teologi Alkitab ya. Jadi teologi biblikal, tapi kalau orang ngajar teologi sistematik itu pasti berlomba-lomba. Ya, dan pasti semua menganggap dirinya sudah jadi pakar. Ya, sekalipun kepakaran saudara, saya kemarin agak menggelitik juga waktu ada satu dosen memberikan jawaban daripada kalian, jawaban apologetika itu. Yang kalian katakan bahwa Yesus itu lebih kecil dari Allah. Karena Yesus itu adalah anak Allah. Aduh, luar biasa, saya cukup tersinggung sekali tuh saudara. Ya, ini gimana ya mahasiswa kristologinya gitu ya. Kok ngaco kayak gitu ya. Ya, dosen itu mengatakan kepada saya, ini gimana nih kalau udah kayak gini mahasiswa gitu. Ya, dia di sekolahnya kita tapi dia menganggap bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Allah karena Yesus itu adalah anak Allah. Berarti dia tidak mengerti istilah anak Allah itu apa maksudnya di situ. Nah, itu persoalannya itu. Ya, tapi kalau seandainya kita rajin menggali teks-teks Alkitab, saya rasa kita tidak akan menunjukkan statement seperti itu. Ya, jadi kita harus menjadi ahli eksposisi yang baik, ahli tafsir yang baik. Ya, makanya saya selalu berkata kepada saudara kalau nafsir Alkitab itu ya jangan dari bawah ke atas, harus dari atas ke bawah. Maksudnya jangan loncat ke bawah baru lihat di atas, tapi lihatlah dari atas sampai bawah. Karena kebenaran itu ada dari mulai atas sampai bawah. Jadi kalau kita baca teks tadi ya, jadi kayak Lukas tadi, Hai Theophilus, baca dari atas, jangan langsung potong di ayat ini gitu. Nah, itu kebiasaan kita. Karena memang kelihatan saudara. Contohnya saya ngajar apa itu? Ngajar homiletika ya. Homiletika ke kelas eksekutif. Ya. Jadi di sana juga saya tahu itu sangat kelihatan karena orang-orang lebih senang dengan khotbah topikal daripada khotbah tekstual. Ya, karena khotbah tekstual itu memang sangat berat. Bayangkan kalau kita mau berkhotbah teksnya cuma dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3 misalnya. Ya, kalau kita tidak orang yang berkembang di dalam memikirkan teks, kita akan kesulitan untuk itu. Ya, jadi seharusnya kita harus belajar ya, jadi teolog. Nah, ini yang selalu saya bilang ya, belajar jadi teolog yang memikirkan teks-teks Alkitab. Ya. Dan Anda tidak bisa membangun itu setelah Anda di S2 atau setelah Anda di S3. Ya, justru waktu Anda di S1 itu Anda harus membangun itu. Jadi kalau kita anak PAK juga sama, ya Anda juga harus rajin membangun teks-teks Alkitab. Karena pengajaran yang baik itu bukan pengajaran kata ustadz sana, kata romo sana, kata pendeta sana, bukan itu. Waktu kita mengajarkan pendidikan agama itu bukan itu ya. Ya, justru kalau kita mengajarkan yang seperti itu, kita udah salah itu. Karena orang PAK pun dasar berpikirnya adalah Alkitab. Jadi orang PAK itu teologinya harus kuat. Jadi bukan berarti orang teologi baru teologinya kuat. Salah itu. Ya.
Jelas ya teman-teman ya, sedikit pencerahan buat saudara supaya saudara itu bisa melihat kebenaran itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Ya, karena teologi sistematik itu dasar berpikirnya juga dari teologi Alkitab. Ya, hanya memang bedanya teologi sistematik itu sudah ada filosofi, ya filosofi dari luar yang dibawa, lalu ada problematika dari luar dibawa, ada perdebatan dari luar yang dibawa, lalu diselesaikan di dalam. Dan perdebatan yang paling menonjol dalam sistematika itu adalah kalau di keselamatan ya persoalan Calvinis dengan apa namanya, dengan Arminian itu. Nah, itu sangat kental itu, sangat kental sekali. Ya, sangat kental sekali. Oke, saya rasa itu yang perlu kita lihat dulu ya di bagian pengantar ini. Ya, ada yang mau bertanya atau kemarin Peter mau tanya saya katanya? Silakan Peter. Ini bisa dipending dulu nggak apa-apa ini. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Silakan Peter. Itu juga teologi sinoptik ya kemarin ya, teologi Injil sinoptik. Iya Pak, sebentar Pak, saya cari Pak. Aku paham. Tes. Suara saya dengar ya Pak? Kedengaran, silakan. Ya, baik Pak. Ya, pertanyaan saya kemarin yang ada 3 Pak yang saya catat dari Satu dulu. video itu. Yang pertama, ya yang pertama ini dosa keturunan dan dosa warisan. Ini bedanya apa ya Pak? Dosa warisan diwariskan dari Adam kepada kita. Dosa turunan diwariskan dari orang tua kepada kita. Dosa warisan itu dari Adam secara langsung kepada kita, sehingga kita ini adalah orang berdosa. Hakikatnya adalah berdosa. Dari Adam ya. Okay. Jadi hakikat kita sudah berdosa dari Adam, karena ada dosa warisan itu. Nah, kalau dosa turunan itu dari orang tua kita kepada kita. Jadi dari leluhur kita di atas kepada kita. Nah, contohnya ini loh. Kemarin kan saya ngantar orang stres ke Dulos. Ya, orang stres. Ya, orang yang orang hebat, orang stres lah saya bilang. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan dari mentor di sana. Ya, yaitu mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan mencari ya sakit ini apakah hanya dia saja yang mengalami dalam keturunannya. Nah, ternyata di atas ada orang stres juga sama seperti dia. Nah, itu salah satu contohnya kan. Salah satu contohnya. Jadi dalam arti gini, dosa turunan itu selalu ada. Apa yang sedang terjadi, sifat-sifat dosa di atas dari keluarga itu pasti menurun ke bawah. Ya, pasti menurun ke bawah. Pasti menurun kepada keluarga-keluarganya. Nah, makanya nanti ada satu lagi yang disebut dengan dosa pribadi. Jadi 3 dosa itu. Ya, yang ada dalam diri manusia itu sebelum manusia ditebus oleh Yesus itu ada 3 dosa, dosa warisan, dosa turunan, dan dosa pribadi. Nah, ini tiga-tiganya ini waktu kita percaya sama Yesus disalibkan di atas kayu salib. Ya, disalibkan di atas kayu salib. Oke. Mana nih si Peternya malah hilang. Ya. Oke, ada lagi Peter? Yang kedua, ini kan saya catat bagaimana kita dapat mengatakan bahwa natur dan esensi dari putra dan bapa itu sama, sedangkan realitasnya putra tentu akan berbeda dengan dari bapaknya begitu. Ya, jadi bagaimana realitasnya supaya kita bilang itu gimana tadi pertanyaannya sekali lagi putus-putus tadi. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa natur dan esensi daripada putra dan bapa itu sama, sedangkan realitasnya putra tentu akan berbeda dari bapaknya. Ya, berbedanya di mana? Berbedanya mungkin sifat-sifat juga mungkin bisa berbeda begitu Pak. Enggak lah, kalau dibilang sifat-sifat berbeda berarti dia melanggar natur kealahan. Justru kalau saya bilang tidak ada perbedaan antara bapak dan anak. Ya, tapi dalam pekerjaan yang berbeda.
Ya, dalam tugas penyelesaian yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa Bapa itu lebih banyak sebagai pencipta yang memikirkan segala sesuatu tentang dunia ini, lalu anak ya menjadi perwujudan dari rupanya. Jadi makanya Yesus itu selalu berkata, barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa, ya. Ya, barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa. Itu selalu ungkapan-ungkapan yang dikatakan oleh Yesus. Khususnya kalau nanti kamu lihat dalam Yohanes pasal 14 ya, dalam teologi Yohanes itu jelas sekali. Jadi karena dia katakan barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Nah, jadi bisa kita pahami di dalam bagian ini memang yang paling penting itu ya, yang paling penting itu yang harus kita ketahui, jangan pernah mencoba mengkotak-kotakkan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekalipun kita tidak setuju dengan oneness, kita harus melihatnya dalam satu kesatuan yang tidak terpisah. Nah, kalau kita melihat itu dalam kesatuan yang terpisah, maka akan terjadi seperti itu. Bapa nanti akan berbeda dengan anak, anak akan berbeda dengan Roh Kudus gitu loh. Ya, justru saya lebih senang mengatakan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi yang ada dalam hakikat kealahan yang sama. Ya, jadi nggak ada visi misi yang berbeda dari situ. Jadi semuanya yang dikerjakan di dunia ini, wujud yang dikerjakan dalam dunia ini adalah wujud dari perwujudan yang dikerjakan oleh Bapa itu. Ya, itu Peter. Ya, jadi kalau kita mau membedakan, menyelaraskan, saya rasa itu tidak itu maksudnya. Ya, tidak itu maksudnya dalam berteologi Trinitas itu. Karena kalau kita sudah mencoba mencari perbedaan-perbedaannya, berarti kita sudah punya Allah yang tiga itu. Allah tiga, bukan di dalam kesatuan lagi. Tapi dalam tiga pribadi Allah dan tiga Allah. Ujung-ujungnya seperti itu. Ya, jadi kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Ya, menghindari hal-hal seperti itu. Jadi harus melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus itu ya dikerjakan oleh Bapa. Coba kamu baca dulu Efesus pasal 1 itu. Ya, Efesus pasal 1 itu. Ya, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Coba dipahami semuanya. Ya. Silakan baca Peter. Di mana Pak? Efesus pasal 1. Coba lihat ayat yang keempat, coba lihat. Ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Apa yang dikatakan? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Dalam siapa? Dalam Yesus. Dalam Yesus. Konsep en Kristo yang ditekankan di sana. Ya, dalam Yesus Allah memilih kita. Ya, jadi apakah ada terpisah di sana? Nggak ada. Tidak ada keterpisahan di sana. Karena semuanya dikerjakan di dalam Yesus nanti. Coba lihat lagi ayat yang ayat 7. Ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dosa. Kenapa nggak dikatakan sebab di dalam Allah, ya di dalam Dia Allah telah menebus kita? Karena Yesus itu menjadi perwujudan real yang mengerjakan segala sesuatu. Makanya dia hanya mengatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya. Nah, ngerti ya? Nah, lalu ayat yang ke-13, coba lihat. Ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, meteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus di dalam Dia. Nah, ini dia. Jadi semuanya dikerjakan dalam Yesus. Jadi bisa kita lihat bahwa memang inilah yang dibilang perwujudan dari en Kristo. Ini kalimat bahasa Yunaninya adalah en Kristo. Jadi segala sesuatu itu Allah mengerjakannya dalam Yesus. Baik pilihan, penebusan, sampai kepada pemeteraian Roh Kudus itu dikerjakan di dalam Yesus.
Jadi Yesus mengerjakan semuanya bagi kita. Nah, makanya dalam konsep trinitasnya kita nggak bisa melihat itu secara membedakannya itu secara terpisah-pisah. Jadi cara kerja itu semuanya di dalam Yesus. Ya, di dalam Yesus. Jadi itu yang saya tayangkan ya beberapa waktu yang lalu. Saya nggak tahu di kelas ini kali ya. Di kelas ini kali yang saya tayangkan. Bukan, di kelas apologetika waktu saya mengajar apologetika di STT Tribakti. Ya, di sana saya tayangkan tentang apa yang dikatakan oleh si Pak Lumintang, Stefri Lumintang. Dia mengatakan bahwa Allah itu telah membatasi dirinya di dalam Kristus. Dia menggunakan istilah itu. Allah membatasi dirinya dalam Kristus. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah itu ada di dalam Kristus. Jadi mulai daripada apa saja, ya rancangan-rancangan untuk keselamatan sampai segala sesuatu terjadi dalam dunia ini, semuanya dikerjakan dalam Kristus. Jadi kita melihat Allah itu di dalam pribadi Kristus itu. Ya, jadi Allah itu sudah membatasi, itu kata kuncinya. Allah itu membatasi dirinya dalam Kristus. Dengan adanya konsep kenosis itu, Allah menghampakan dirinya. Ya, Allah menghampakan dirinya dalam Kristus. Ya. Paham ya? Seperti itu. Jadi Peter kalau mau membuat konsep Trinitas, jangan mengkotak-kotakan. Ya, kita tidak percaya oneness. Kita percaya Allah adalah tiga pribadi, dalam satu hakikat Allah ada tiga pribadi. Ya, itu yang kita yakin. Ya, itu yang kita yakin. Konsep Trinitas itu. Ya, itu yang kita yakin. Jadi kita nggak percaya oneness. Ya, jadi dengan saya katakan tadi Allah membatasi dirinya dalam Yesus itu bukan berarti kita oneness, bukan. Tapi yang kita lihat tentang Allah itu semuanya dinyatakan di dalam Yesus itu. Jadi semua yang dikerjakan oleh Allah bagi kita itu ada di dalam Yesus. Ya. Coba lihat Yohanes 1 ayat 1. Baca lagi tuh, Yohanes 1 ayat 1. Itu yang pada mulanya itu ya, Bang. Ya, baca aja, baca. Baik. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus ayat 2. Ayat 2. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, terus Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. nangkap Peter di situ? Iya, Pak. Ya, nangkap ya. Nangkap di situ ya. Iya, Pak. Jadi jelas. Tidak ada pengkotak-kotakan. Ada Jadi satu pandangan. Kenapa? Ya, ada satu pandangan yang pernah saya dengar itu seperti ini, Pak. Allah itu memang bukan satu, maksudnya Allah itu memang tiga pribadi, tetapi pribadi ini digambarkan sebagai perannya begitu, Pak. Saya agak terganggu dengan pendapat seperti ini. Jadi dia mengatakan contohnya dianalogikan seperti seorang oknum begitu, tetapi punya tugas tiga begitu, Pak. Ya, jadi itu Allah sebagai Bapa begini ya. begitu. Ya, itu modalistik. Misalnya Peter di rumah adalah anak. Nanti kalau dia udah nikah, dia adalah bapak, ya kan? Nanti kalau dia di mana, dia pekerja apa. Nah, itu modalistik. Itu malah Allah itu jadi tiga. Ya, jadi satu mengerjakan tiga gitu maksudnya dia kan. Tapi itu modalistik, itu nggak bisa. Jadi Iya, betul. Nanti Anda dalami bukunya Millard Erickson. Ya, Millard Erickson jilid 1. Ya, dia bukan jadi Erickson itu mengutip pandangan itu di situ. Jadi pandangan-pandangan yang salah tentang konsep Trinitas itu. Dia kutip di situ. Ya, jadi nanti kamu baca aja itu bukunya Millard Erickson, itu buku yang pertama saya sarankan. Lalu bukunya Charles Ryrie, ya jilid 1, ya bisa dibaca.
atau bukunya Paul Enns. Ya, Paul Enns. Ya, jadi bukunya Paul Enns itu juga bisa dibaca. Ya. Apa itu judulnya bukunya Paul Enns? Saya lupa judul bukunya. The Moody ya, The Moody Handbook. Ya, The Moody Handbook. Buku pegangan teologi ya. Nah, coba baca 3 buku itu aja. Kalau mau nambah lagi satu lagi bukunya Thyssen, Hendrik Thyssen. Ya, Hendrik Thyssen. Nah, itu 3 tokoh, 3 buku yang sangat bagus sekali yang mengemukakan tentang Trinitas. Ya. Kalau di Erikson itu sangat kuat dengan sejarahnya. Sejarah dari Trinitas itu, pertentangan-pertentangan itu sangat kuat dibahas sama dia. Dari abad ke abad. Jelas ya? Dari abad ke abad. Itu sangat jelas ya dituliskan di sana. Nah, kalau Rairi lebih kepada yang segitiga. Ya, ilustrasi segitiga, dan itu memang lebih logis untuk kita bisa memahami bahwa yang namanya segitiga itu kalau salah satu sisinya nggak ada kan itu bukan segitiga toh. Ya nggak? Nah, demikian juga menurut dia Allah itu juga seperti itu. Kalau hanya kita menyebut Allah tanpa kita menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, ya bagi dia itu bukan Allah. Jadi Allah yang benar itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. 3 pribadi itu. Ya. Oke. Saya di kelas apologetika itu kemarin baru berapa minggu ya saya membahas tentang kristologi. Ya, kristologi. Lalu mulai kemarin saya tidak bisa datang mengajar, tapi saya memberi tugas kepada mereka. Ya, tapi karena kondisi saya masih sakit sebenarnya. Ya, apa namanya? Justru saya memberikan tugas itu kepada mereka kemarin tentang Allah. Tentang Allah. Jadi sekarang dalam berapologetika itu bagaimana kita menampilkan Allah. Kalau yang kemarin sebelumnya itu tentang Yesus Kristus. Ya, tentang Yesus Kristus. Ya. Kira-kira gitu. Ya, itu gambarannya seperti itu. Oh, baik, Pak. Ya. Jadi jangan dikotakin. Pokoknya kalau kita bicara nanti kalau kamu udah baca 4 buku itu, kamu akan bisa menyimpulkan sendiri. Kalau saya bilang seperti ini baca, kalian harus baca langsung. Cari tentang Trinitas semua di dalam. Jadi baca lihat daftar hadirnya dalam teologi Allah itu, langsung lihat itunya tentang Trinitas Tritunggal. Ya. Jadi kalau saya suruh baca. Jadi jangan sampai nggak dibaca itu. Karena kalau nggak dibaca nggak dapat ilmunya. Ya, nggak dapat ilmunya. Jadi jangan malas membaca. Gitu. Orang yang malas membaca itu ya itu tadi. Itu orang yang nggak tahu apa-apa. Ya. Itu nanti Anda jadi karismatik itu. Karismatik yang cuma teriak-teriak. Ya. Ya, teriak-teriak dengan hal-hal praktis saja. Tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang bersifat teologis yang bisa membangun orang. Ya. Bukan berarti saya anti karismatik ya. Saya senang dengan orang karismatik. Bahkan orang karismatik banyak sekali orang pintar sekarang setahu saya. Ya, yang sekolah di sekolah-sekolah Injili ya. Sekolah-sekolah Injili, dia kuliah di sekolah-sekolah Injili. Menurut saya dia luar biasa. Pintar-pintar sekali itu orang-orang karismatik. Ya, di GB itu banyak sekali saya kenal. Ya, teolog-teolog yang bagus gitu. Tapi kalau orang-orang karismatik yang kebablasan tanpa belajar itu loh. Nah, itu yang bahaya. Ya. Jadi kita harus menjadi orang yang mau belajar lah. Ya, mau belajar. Dalam hal apapun mau belajar. Jadi jangan sampai Anda nggak mau belajar. Itu yang paling berbahaya itu ya. Itu yang paling berbahaya. Ya. Apa itu? Air panasnya nggak ada kali. Habis kayaknya. Habis kayaknya. Sini Papa buka. Hah? Habis. Minta bawahnya, minta bu. Habis ini. Habis. Iya. Minta bawa aja bentar. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Sebentar.
Pak. Siapa sih? Saya. Oke, bentar, nanti saya nggak dulu. Jadi dulu. Jadi rame. Oke. Ada lagi? Biar tuntas yang kemarin, silakan. Kalau Eva gimana melihat pemahaman teologi Injil sinoptik kemarin? Eva, ini hanya Eva yang nggak mandi di kelas ini. Ayo Eva, silakan. Bagaimana kamu melihat pemahaman daripada sebelum kita masuk ke Lukas dalam Kisah Para Rasul ya? Nanti minggu depan aja kita lihat, tapi hari ini coba kita lihat dulu itu. Sini Kendis. Oke. Gimana? Eva dengar tuntas nggak videonya? Enggak. Eva. Video kemarin? Hah? Gimana? Kemarin dengar tuntas, Pak. Ya udah, sekarang kamu kemukakan lah. Apa yang kamu lihat di sana? Apa yang kamu dengar di sana? Atau saya tanya aja deh, Injil sinoptik kalau melihat Allah gimana? Ya lagi ujian, kok ribet banget. Bukan masuk lagi tuh udah di Zoom. Udah di Zoom. Gimana, Eva? Coba kamu kemukakan teologi Allah dalam Injil sinoptik. Kalau seandainya ada orang bertanya sama kamu, teologi Allah itu bagaimana dalam Injil sinoptik? Gak bisa. Martin gimana Martin? Teologi Allah dalam Injil sinoptik. Ya, Pak. Teologi Allah dalam Injil sinoptik ini yaitu tentang melalui kelahiran Yesus, melalui kehadiran Yesus dan akan menjadi sempurna pada saat kedatangannya untuk kedua kalinya, Pak. Oh, baik, yang lain silakan. Ya Pak,
Saya Pak. Silakan. Kalau menurut saya doktrin Allah itu di dalam Injil Sinoptik bahwa Allah adalah Bapa yang memperhatikan anak-anaknya seperti Allah memelihara burung-burung di udara. Kedua, bahwa Allah mempunyai kepada kita manusia melalui Yesus Kristus. Nah, kedengaran ya? Apa tadi? Putus-putus loh. Kalian dengar nggak? Halo, kalian dengar nggak? Peter dengar nggak, Enggak, Peter? Pak. Ya, Suaranya- putus-putus. Nggak kedengaran, Pak. Pak. Ya, putus-putus suaranya. Ya, ini udah diam dia. Ayo Jun, gimana kamu melihat teologi Allah dalam sinoptik itu? Jun, Pak saya, Pak. Jun. Boleh. Oke. Jun. Nggak bisa. Oke, silakan. Oh, jaringan lagi jelek, Pak. Silakan, Enos. Kalau saya, Pak, melihatnya kan itu kitab Matius itu Matius menulis itu Yesus itu dalam gambaran apa namanya? Dari silsilah itu, Pak, ya, dari silsilah bahwa dia itu adalah raja kan gitu, raja, karena di situ ditulis ya dari keturunan ya Daud baru ke Abraham kan gitu, Pak, ya. Baru kalau kitab Markus itu Yesus sebagai hamba, Lukas Yesus sebagai manusia, dan Yohanes sebagai Allah. Kalau dari kalau saya lihat dari Injil sinoptiknya yang 3 Injil, kalau Yohanes kan bukan Injil sinoptik, tapi kalau mengenai tentang kealahannya, ya saya kalau kealahannya, saya kemarin tuh lihat video gini, Pak. Kalau Yesus sebagai manusia, ya kalau Allah datang dalam wujud manusia itu wajar-wajar aja dan itu masuk di akal. Tapi kalau manusia mau berubah jadi Allah itu tidak mungkin. Itu ketika saya lihat itu, oh benar juga kan gitu, Pak. Saya terima dengan yang itunya. Dan juga ada lagi apa lagi ya? Coba saya lihat itu saya, Pak. Ya. Itu ke saya. Nggak nyambung jadi yang saya bilang. Kalau ngomong kayak gini karena nggak biasa, agak goyang. Jadi yang saya tanya bukan itu yang kalian jawab. Jadi kalau kita melihat kan teologi Allah itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan providensianya. Pemeliharaan Allah itu ada anugerahnya, ya, sampai catatan-catatan yang lain yang bisa dikatakan di sana itu bisa harus kita lihat itu ya. Jadi ada providensia Allah dalam memeliharanya, ada kebapaannya, ada anugerahnya, ya.
Nah, jadi kalau kita melihat dalam Injil Sinoptik itu Allah memang sangat diperankan sebagai Allah yang sangat bertanggung jawab kepada ciptaannya dengan adanya anugerah ya, anugerah umum itu gitu. Nah, jadi kalian nggak mendengar ya, padahal kan sebenarnya yang saya ajarkan ada dalam diktat. Hanya saya akan mengembangkan dengan penjelasan-penjelasan yang ada. Ya, jadi jangan sampai terlalu jauh ya, terlalu jauh tapi sementara kita tidak menjawab apa yang kita katakan ya. Jadi providensia Allah itu dengan provisinya melihara burung-burung, lalu ada juga dikatakan anugerahnya ya, anugerahnya itu yang diberikan kepada apa itu kepada orang-orang yang tidak percaya, lalu juga tentang kerajaan Allah ya, yang ditekankan ia memiliki tahta, ia adalah Tuhan, lalu ada penghakiman Allah bagi semua orang. Lalu kemuliaannya juga lewat transfigurasi itu sama-sama dicatat oleh Injil Sinoptik ya, sama-sama dicatat oleh Injil Sinoptik itu di sana. Iya. Ya. Bicara dengan Pak Hermon Siregar. Dari mana ya? Saya Pak dari Bank BCA Car Center Jakarta. Ya, kenapa? Saat ini Pak dari Car Center bisa bantu pendaftaran tagihan bulanan atau pasca bayar Telkomsel, BPJS, Aitra, Palida, listrik. Ini bisa di autopay Pak, di autodebit ke kartu kredit Bapak. Udah. Saya sudah melakukan. Apakah ada lagi Pak, belum? Aitra, Enggak. Udah. Udah. Terima kasih. Ini nggak tetap tembok lagi. Ya. Sampai kepada kemuliaannya ya, sampai kepada kemuliaannya itu. Ya, jadi dari mulai pemeliharaannya sampai kepada kemuliaannya itu dicatat itu. Ya, dalam Injil Sinoptik itu. Ya. Nah, coba kalian lihat dulu nih. Kalau kita melihat dalam teologinya si Matius ya, Matius pasal 6 tentang providensi dalam provisi pemeliharaan itu. Ya, dalam ayat yang ya, ini kan kalau di sana kan dikutip banyak ya. Ini saya mencoba membawa kalian kepada satu teks, memahami teologi dalam satu teks. Nah, coba lihat Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Silakan dibaca dulu. Baca pribadi-pribadi ya, sebentar. 2 menit lah, 2 menit selesai baca. Matius berapa Pak? Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Baik. Gimana? Coba, ada yang bisa mengemukakan? Ya. Kalau saya baca Pak, ini
menunjukkan bagaimana Allah tuh memelihara ciptaannya, Pak. Sebagai ciptaannya kita nggak perlu khawatir gitu, Pak. Ada satu perbandingan ada perbandingan yang dituliskan di sini. Bagaimana Tuhan memberkati juga memelihara semua ciptaannya, nggak cuma manusia. Apalagi lebih-lebih kita dikatakan di sini nggak perlu khawatir gitu kan. Ya. Jadi kalau kita bicara teologinya tentang Allah bagaimana ini? Kita mulai dengan apa? Ya, Allah itu Allah Tuhan itu menekankan kepada kita, atau Allah itu menekankan kepada kita supaya ciptaan itu nggak boleh khawatir ya. Kenapa nggak boleh khawatir? Nah itu tadi, bahwa ciptaan itu lebih berharga. Jadi manusia ciptaan itu lebih berharga dari burung-burung. Ya. Lalu burung-burung itu saja dipelihara oleh Tuhan. Jadi dia sedang membalik kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Allah itu seharusnya jangan sampai terikat dengan yang namanya kekhawatiran itu. Ya, jangan sampai terikat dengan yang namanya kekhawatiran itu, karena kekhawatiran itu akan membunuh dia sebenarnya. Makanya Tuhan di sana menjelaskan, coba contohnya yang dikatakan dalam bagian itu ayat yang ke-25 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, dan apa jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah ini yang pernyataan ini yang bagus. Bukankah hidup itu perjamuan sedunia ya, Bu? Ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Jadi kita mencari makanan, khawatir dengan makanan. Jadi sekarang mau dijelaskan kepada kita bahwa tubuh itu jauh lebih berharga dari makanan. Itu teologianya. Di situ teologi Allah itu mengingatkan bahwa manusia itu dalam provisi Allah, pemeliharaan Allah itu jangan membuat makanan itu menjadi segalanya, atau membuat pakaian itu menjadi segalanya. Karena dikatakan dalam bagian itu, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, lalu tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, tubuh lebih penting daripada pakaian. Ya. Saya paham ya? Ya. Nangkap nggak? Iya, Pak. Ya. Oke, nangkap ya? Nah, itu yang mau dibuat. Jadi kalau kita percaya Allah terhadap providensi, tahu providensi ya, pemeliharaan Allah ya, provisi atau pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita percaya kepada pemeliharaan Allah, jangan khawatir. Lalu yang kedua, kita harus menjadi orang yang berpikir logis. Jadi jangan mengubah cara berpikir kita. Jadi kita menganggap makanan itu lebih utama atau pakaian itu lebih utama. Kita harus melihat bahwa hidup itu jauh lebih utama daripada makanan, dan tubuh itu lebih berharga daripada pakaian. Ya enggak? Iya. Eva pakai baju 100 juta. Lalu Jun ya pakai baju katakan baju 50 ribuan. Kira-kira fungsi daripada pakaian itu mempengaruhi enggak? Yang 100 juta dan yang 50 ribu tadi mempengaruhi enggak? Tidak. Sama aja, Pak. Sama aja, menutupi aurat, menutupi benda-benda tertentu yang nggak boleh lihat orang lain, toh. Ya kan? Dipakai, Pak. Iya, kan itu, ya kan? Atau balik lagi contohnya, makan 50.000 di restoran dengan makan 10.000 di warteg, mempengaruhi tubuh nggak? Enggak, Pak. Enggak. Karena yang jelas dari prinsip makan sebenarnya adalah yang penting saya bisa kenyang. Cukup untuk tubuh saya. Ngerti maksudnya ya? Ngerti maksudnya ya? Jadi tanpa makan di restoran pun kita bisa kenyang. Atau bisa dikatakan juga, tanpa makan pun kita masih bisa hidup. Masih bisa hidup kan? Nah, ini prinsip logika yang dimasukkan oleh Allah dalam providensi Allah. Enggak, maksudnya kalau di dalam teologi, karena melihat sinoptik kan dia kan terpotong-potong ya. Nah, jadi kalau kita melihatnya model seperti sekarang ini kan kita bisa melihatnya dalam satu kesatuan.
Ngerti maksudnya ya? Oke. Nah, itu yang dilihat di sini dalam bagian ini. Jadi jangan khawatir. Kalau kita percaya Allah, jangan pernah khawatir. Yang kedua, kalau kita percaya kepada Allah, providensia Allah itu tadi, kamu harus berpikir logis, ya kan? Lalu kalau kamu percaya Allah, kalau kamu percaya kepada providensia Allah itu, ya kamu harus tahu bahwa kamu itu berharga di hadapan Tuhan. Makanya dibandingkan dengan apa? Burung. Ya kan, mau burung kecil, burung besar, pokoknya kita dibandingkan kepada burung. Ya, burung yang terbang. Jadi bukan burung yang diam aja ya, tapi burung yang terbang. Kita dibandingkan dengan burung yang terbang. Ya. Ya dong. Jadi kalau bukan dengan burung yang diam aja mistake. Kalau burung yang diam aja itu ceritanya mistake aja. Ya, jadi kita dibandingkan dengan burung yang terbang yang nggak punya sarang katanya, tapi dipelihara oleh Bapamu. Ya. Nah, kita ini katanya jauh lebih istimewa dari burung-burung itu. Ya, dari burung-burung itu. Jadi dia tidak sedang menjelaskan, Matius itu tidak sedang menjelaskan teologi burung. Ngerti ya? Jadi Matius itu tidak menjelaskan teologi burung. Tapi Matius itu sedang menjelaskan bagaimana manusia itu lebih berharga daripada burung. Jelas ya teman-teman ya? Nah, ini dia. Jadi kita itu lebih berharga. Lalu yang berikutnya dikatakan kalau kita percaya kepada providensia Allah itu justru sebenarnya yang harus kita lebih utamakan apa? Hal-hal rohani. Hal-hal rohani. Makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Justru itu yang harus kita cari. Jadi kalau Anda percaya bahwa Allah memelihara Anda harus percaya ya bahwa yang lebih kita tampilkan itu hal-hal rohani daripada hal-hal yang bersifat daging. Jelas ya? Iya. Nah, lalu yang terakhir itu dikatakan ya bahwa kalau kita percaya kepada providensia Allah, cara berpikir kita juga harus berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Oke, itu saja saya rasa yang perlu saya jelaskan hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kita akan membicarakan teologi Lukas dalam Kisah Para Rasul. Tadi saya sudah angkat sepotong, tapi pada waktu saya mau ngajar tadi saya ingat pertanyaan daripada Peter yang mengatakan bahwa ada yang harus ditanyakan, makanya saya sedikit berhenti di sana. Ya, berhenti di sana. Dan rekaman ini tidak akan ditampilkan ya. Kecuali rekaman kuliah tadi awal itu ya akan ditampilkan. Rekaman ini nggak ditampilkan karena rekaman ini banyak hal-hal yang nggak perlu didengar orang lain. Ya, ya itu itu kira-kira ya teman-teman ya. Ya, jadi makanya jangan terlalu banyak memikirkan teologi apa, teologi makan, teologi minum, teologi pakaian. Nah, nanti pusing itu kita. Apalagi teologi burung. Ya itu ya, jangan terlalu banyak memikirkan itu. Ya. Ya Eva ya. Nah, ini kayak Eva ini kan dia nggak perlu, nggak mandi juga dia kuliah aja gitu. Karena dia udah telat tadi kan. Dia baru bangun, terus dia langsung masuk kelas, dia kaget dia kuliah gitu. Ya. Pak, mandi. Mana mandi kok? Kelihatan orang mandi dan enggak. Eve juga Pak belum mandi Pak. Siapa? Eve. Eve ya itu agak-agak disanggul ke atas rambutnya. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Ketemu lagi minggu depan. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih rahmat anugerahmu, terima kasih firmanmu dalam teologi Injil Sinoptik. Berkati kami semuanya supaya apa yang kami pelajari semuanya boleh mempermuliakan namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu yang akan datang. Shalom. Ya, salam Pak, terima kasih. Shalom, Pak. Terima kasih. Shalom Pak, Tuhan berkati.